Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi dengan channel YouTube saya teman-teman di Lambang Es ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, videonya saya mulai dari sini ya. Di sini adalah tadi saya habis ngisi bensin Pertamax ya dari SPBU Jemur Sari teman-teman. Nah, ini saatnya saya sedang melakukan perjalanan untuk menuju ke Sragen Solo ya teman-teman. Sragen tepatnya, bukan Solo ya. Dan sekarang jam 12.57 atau sekitar jam 1 teman-teman. Jam 1 kurang 3 menit. Oke teman-teman, saya minggir dulu ya. Ini saya mau pakai masker dulu, lupa. Oke teman-teman, nah saya lanjut lagi ya. Tadi memakai masker hidung teman-teman. Nah biar pelindung nggak masuk angin atau nggak kedinginan teman-teman. Nah oke ya teman-teman, saya lanjut lagi ya. Di video kali ini adalah video perjalanan saya menuju ke Jawa Tengah teman-teman. Nah, nanti di video pertama kali ini adalah video perjalanan saya menuju ke Sragen dulu teman-teman. Dan untuk rute yang saya lalui nanti akan saya lalui dari Surabaya ke Krian, habis itu ke Mojoagung, Jombang, Kertosono, Nganjuk, terus Saruban. Nah saya ambil ke kanan ya, saya nggak lurus ke Madiun, saya ke kanan arah ke Ngawi teman-teman. Nah dan nanti akan saya lanjutkan ke Sragen. Nah untuk di video kali ini adalah video perjalanan menuju ke Sragen, tepatnya nanti di Gemolong ya teman-teman, atau Pos Pungkruk. Nah Pos Pungkruk itu adalah jalur alternatif Gemolong Karanggede menuju ke Salatiga teman-teman. Nah dan di video kali ini untuk malam ini videonya akan saya potong-potong dulu ya untuk menuju ke Sragen. Video yang kali saya potong untuk menghemat durasi teman-teman. Selain menghemat durasi adalah menghemat memory card ya yang ada di kamera saya. Ini saya agak susah teman-teman sebenarnya nyetirnya ini, dikarenakan di jok belakang saya ini ada apa itu namanya, kardus. Dus isinya makanan teman-teman, oleh-oleh ya, tadi titipan dari keluarga. Nanti saya akan singgah dulu ke rumah Ngawi teman-teman. Ke rumah Ngawi untuk menurunkan kardus yang ada di belakang ini, dan nanti tas saya akan saya taruh belakang. Ini tasnya di depan teman-teman, agak susah saya. Dan untuk video perjalanan kali ini kita santai dulu ya, karena cuacanya kondisinya jalanan licin karena habis hujan ya teman-teman. Dan di video nanti, video perjalanan ini juga akan sedikit pelan satu. Nanti kalau semua jalan sepi ya laju sedikit ya, karena antar kota, antar provinsi, jadi agak cepat ya. Kalau semuanya nanti jalanan sepi ya akan saya gas teman-teman. Nah ini ada mobil tapi jalanan licin sekali teman-teman. Biasa kalau jalanan licin ini banyak sekali yang berlubang teman-teman. Saya sangat sulit sekali untuk melihat kesepian maupun melihat ke bawah. Jadi dagu saya itu nempel teman-teman di tas ya, nempel banget di tas. Di depan saya ini, di sebelah tanganannya juga saya membawa barang teman-teman, membawa cantolan makanan, takutnya kalau jatuh. Nah sekarang kita berada di Jalan Ahmad Yani. Tadi sempat hujan teman-teman dari Surabaya ya. Di Surabaya tadi hujan lebat sekali, mulai sore sebelum maghrib itu sampai maghrib sampai jam 9 tuh sangat lebat sekali teman-teman. Tapi ini alhamdulillah ketika saya berangkat ini hujannya sudah mulai reda, itu sangat alhamdulillah sekali ya teman-teman. Nah seperti ini sepi ya teman-teman, jadi akan saya tambah kecepatan sedikit.
Dan nanti videonya akan saya potong-potong teman-teman, nggak full durasi ya, dari perjalanan dari Surabaya ke Seragen akan saya potong-potong untuk durasinya. Ini adalah video spesial teman-teman. Nah, spesial kali ini saya solo touring. Wah, sebenarnya untuk perjalanan seperti ini saya juga sering ya, tapi untuk kali ini itu full durasi. Maksudnya saya bikin videonya panjang gitu loh teman-teman. Jadi full durasi, enggak yang sedikit-sedikit aja. Tapi mulai dari Surabaya, saya mulai dari POM tadi teman-teman. Tadi kalau dari rumah, di Surabaya tadi saya nggak mulai bikin video teman-teman. Nah, tadi mas saya rumah kos ya teman-teman, bukan rumah saya. Tadi saya nggak bikin video, saya mulai aja dari SPBU karena keburu hujan teman-teman. Tadi sudah gerimis, jadi mulai SPBU saya baru mulai start video, bikin video. Dan jarak SPBU Jemur Sari itu sama tempat tinggal saya tuh dekat ya, nggak sampai 10 menit itu sudah sampai. Sebenarnya mau ngisi tadi di SPBU Panjang Jiwo, tapi ngantri kayak saya bawa barang banyak, makanya agak gimana gitu. Terus ngantri bawa barang akeh rada ribet, makanya saya cari yang sepi. Saya ambil ke kiri ya, ini kita sedang berada di Bundaran Waru teman-teman. Saya sudah lama sekali teman-teman nggak ada bikin video ya. Terakhir saya bikin video itu waktu di Tumpak Sewu Lumajang. Itu pun video perjalanan sama di lokasi, dan sampai saat ini saya juga kesibukan. Nah, ini saya baru dapat izin cuti teman-teman karena ada kepentingan ya di rumah. Jadi ini kali ini saya mau perjalanan sekalian bikin video solo touring teman-teman, asik. Ini sekarang kita berada di Sepanjang ya. Ini namanya Sepanjang. Kalau ini tol Sepanjang. Kalau masuk di sini. Tuh kalau sebelah kanan tuh masuk ke tol teman-teman. Sebenarnya untuk kondisi perjalanan saat hujan itu ada plus minusnya juga. Tapi nanti kalau seumpamanya hujan teman-teman, nanti mikrofonnya saya matiin ya. Mungkin aku kameranya saya matiin atau mikrofonnya saya matiin, tapi tetap on cam. Karena saya memakai mic adapter teman-teman, mic dari yang ada kabelnya itu, mic lavalier. Jadi kalau hujan itu apa itu namanya, takutnya nanti kena air hujan untuk lubang mikrofonnya. Sebenarnya tahan hujan. Kalau saya pasang tutup baterainya itu sebenarnya tahan teman-teman. Untuk tutup baterainya itu juga tahan hujan gitu loh. Enggak tahan air untuk kameranya. Tapi kalau untuk pakai mic adapter itu jadi nggak tahan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya belum punya mic wireless teman-teman. Mikrofon wireless ya teman-teman. Jadi kalau semuanya ada mic wireless ya saya tetap on cam terus walaupun hujan. Tapi saat ini saya nggak on cam dulu. Ini lampu hijaunya agak nggak kelihatan. Saya ngeliat ke belakang juga susah teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mulai nikmati perjalanannya teman-teman. Ya teman-teman, sekarang saya sudah sampai di Masuk di Mojokerto ya teman-teman. Ya, untuk perjalanan tadi luar biasa teman-teman, hujan. Tadi sempat ragu juga dan bingung karena hujan mau lanjut apa tidak, dan akhirnya saya putuskan untuk lanjutkan ya.
Dan untuk jalannya sangat bahaya sekali teman, banyak sekali ya jalanan berlubang. Dan sekarang jam 1 lebih 44 menit. Nah, itu cuaca mendungnya sangat gelap sekali teman-teman. Nah, ini adalah video perjalanannya seperti ini ya teman-teman. Biasanya saya dari Surabaya ke Mojokerto masuk itu biasa 30 menitan, dan ini memakan waktu 40 menit ya, karena kondisi jalannya yang hujan serta banyak sekali lubangnya teman-teman kalau musim hujan ini. Dan untuk di video perjalanan Mojokerto itu saya sangat punya pengalaman yang tidak terlalu enak ya teman-teman. Dimana saya dulu di jalan Mojokerto ini rem saya blong teman-teman, itu rem belakang saya itu. Jadi pompa remnya itu lepas bautnya, dan itu longgar ya. Itu pada posisi kencang sekali di jalan itu, saya kaget karena duh kok gini sampai remnya blong. Dan setelah saya berhenti, itu ternyata baut yang ada di pompa hidrolik cakram belakang itu lepas satu teman-teman. Mungkin karena getaran ya, dan mungkin karena getaran itu lepas satu, dan akhirnya saya jalan sampai ke Jombang teman-teman. Ceritanya itu saya jalan cuma menggunakan rem depan aja ya, jalan sampai ke Jombang, dan akhirnya saya berhenti di sebuah warung Madura teman-teman. Saya tali pakai tali rafia teman-teman. Nah, saya akali dan akhirnya bisa lagi, dan saya melanjutkan perjalanan ke Ngawi. Nah, itu pengalaman saya di jalan Mojokerto ini teman-teman. Dan mungkin karena jalannya ini juga banyak lubangnya satu, yang kedua juga mungkin karena getaran ya. Karena saya tuh kalau perjalanan jauh itu biasanya saya naik sepeda motor tuh laju teman-teman. Jadi karena getaran mesin, getaran lubang itu yang bikin bautnya itu lepas. Dan untung alhamdulillah masih diberi kesehatan secara keselamatan ya di waktu malam itu, karena jalannya masih sepi. Jadi saya masih bisa ngontrol waktu lemnya pas lepas itu, saya masih bisa ngontrol teman-teman. Itu juga di jalan bebas ini ya. Dan tadi kita sudah melewati rel kereta api teman-teman. Dan untuk perjalanan kali ini itu saya tidak lupa itu sudah servis ya ke Ahas dealer, bukan dealer sih, Ahas sepeda motor Honda Ahas ya. Saya servis ringan aja untuk pergantian oli, kampas rem depan serta kampas rem belakang teman-teman. Dan itu saya lakukan di hari Selasa kemarin, dan ini Rabu malam ya, atau ini sekarang Kamis dini hari. Karena sebelum perjalanan jauh itu saya selalu persiapan utama itu adalah servis. Dan untuk olinya saya gunakan oli standar ya dari Honda di MPX gitu, yang 1,2 liter teman-teman. Ini jalannya ini, yang ini lumayan enak ya teman-teman. Di sini lumayan baru diperbaiki dari kemarin itu. Ya nanti mudah-mudahan sampai ke Ngawi itu saya tidak hujan ya teman-teman. Nanti supaya lebih enak lagi untuk melanjutkan perjalanan, nanti saya akan menurunkan barang bawaan yang ada di belakang saya. Ini banyak sekali teman, barang bawaan saya, satu kardus di belakang, luar biasa sekali. Susahnya itu apa teman? Saya nggak naruh tas di depan ini, saya melihat ke belakang ke bawah ini teman, yang sulit. Oke teman-teman, nah sekarang jam 2 lebih 12 menit ya. Sekarang saya sudah berada di Jombang teman-teman. Nah tepatnya di Jombang kota ya. Ini kita masuk flyover, nanti sebentar lagi kita masuk di Jombang daerah kota. Dan untuk kali ini, perjalanan kali ini sangat lama sekali ya teman-teman, karena
saya akui ini jalannya banyak sekali yang lubang. Saya pun juga hati-hati yang menabrak lubang, teman-teman. Banyak sekali lubangnya ya udah waktu musim hujan ini. Ini juga banyak angkutan truk-truk ngangkut barang. Nah, ini kita naik di flyover, turun di flyover ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Saya lupa teman-teman, biasanya kalau ada jembatan kan pasti ada sekat-sekatnya gini. Nah, sekat-sekatnya itu pasti kan tinggi. Saya lupa nggak ngerem. Jadi apa itu namanya, kaget. Nah, ini namanya Peterongan teman-teman, pasar Peterongan ya, sebelah kanan jalan ini. Dan nanti insya Allah nanti kalau saya kuat ya, nanti sampai ke Ngawi saya tidak arah sama sekali teman-teman, karena saya juga ngejar waktu satu. Yang kedua, ini nggak enak sekali teman-teman, mengganggu ya yang ada di belakang saya ini. Apa itu namanya, membawa barang itu duduknya nggak terlalu bisa leluasa. Nah, ini kondisi jalannya ini baru diperbaiki teman-teman yang sebelah sini ya, karena terakhir saya pulang kemarin itu ada perbaikan di jalan sini, saya masih ingat. Dan sekarang jalannya sudah bisa, jadi ini nggak mungkin ada aspal yang rusak atau berlubang ya, karena masih baru. Saya nggak laju-laju teman-teman, naik sepeda motor saya cuma 50-60 gitu aja. Biasanya kalau saya posisinya aman, posisi nggak hujan, nggak licin jalanannya, biasa ya standar ya teman-teman. Perjalanan jauh itu biasanya ya 100 km ini enggak, karena mengingat kondisi cuaca serta jalanannya teman-teman. Nah, di sini kita sudah mulai jalan rusak lagi, bergelombang sih, bukan dibilang rusak, yang berlubang. Nah, di depan ini ada bundaran, jadi kita ambil ke kiri terus ambil ke kanan. Sebenarnya ini kita lurus ya, cuma kita ke kiri. Nah, ada tulisannya I Love Jombang. Nah, ini juga ada Tugu di sebelah tengah ini. Ini ke sana juga bisa teman-teman, tembusan di jalan Ring Road ya. Nah, ini ambil ke kiri lagi. Nah, kalau ini jalannya satu arah ya teman-teman, jadi kalau dari sana itu nggak bisa ke sini, jadi saya ambil agak ke kanan sini juga bisa. Kalau dari apa itu namanya, Kertosono, itu dari sana itu nanti kalau mau ke sini tuh ambil ke kiri dulu, mau muter teman-teman, jadi mau muter ke sana.
Oke teman-teman, sekarang jam 2 lebih 36 menit ya. Di sini jalannya sudah mulai kelihatan ramai teman-teman. Nah, tadi karena ada kereta lewat ya, tapi untuk momen kereta lewatnya saya nggak sempat rekam. Karena begitu momen kereta lewatnya saya baru aja sampai di lokasi perlintasannya teman-teman. Nah, ini bentar lagi kita akan sampai di Beraan. Beraan itu apa sih? Itu loh teman-teman, ya pusat oleh-oleh. Kalau orang sini ya nyebutnya Beraan, yang ada di Kertosono teman-teman. Nah, pusat oleh-oleh. Dan di sebelah kiri atau sebelah kanan ini banyak sekali yang berjualan pusat oleh-oleh ya teman. Banyak sekali jenis makanan-makanan yang dijual. Ada kerupuk, ada getuk, pisang khas Kediri teman-teman. Nah, kali ini saya nggak berhenti teman-teman. Nah, karena saya nggak ada yang ingin saya beli ya. Biasanya saya kalau beli itu mandek berhenti getuk pisang teman-teman. Yang saya suka itu ini tasnya ngerem mendadak, tasnya jatuh ke depan teman-teman. Begitu susahnya ini ngonten tas di depan, di belakang bawa barang. Namanya juga perjalanan, kalau nggak gini nggak ada ceritanya teman-teman. Nah, karena setiap perjalanan itu pasti ada cerita ya. Itu tadi ada pertigaan, kalau belok ke kiri itu adalah arah ke Kediri teman-teman. Sekarang kita naik jembatan, astagfirullahaladzim, ini mulai tinggi-tinggi lagi teman-teman, jadi saya kurangin kecepatan. Ini pas sambungan jembatan ini pasti tinggi ya teman-teman. Nah, ini tinggi lagi. Ini sekarang sampai di daerah Kertosono ya teman-teman kalau saya nyebutnya. Dan sekarang kita ada bertuliskan apa ini, selamat datang. Selamat datang di mana? Biasanya sebentar lagi kita akan masuk di kawasan Nganjuk ya teman-teman. Di depannya ada perempatan. Ini sangat amat sekali kalau nunggu lampu hijaunya. Nah, kebetulan ini pas lampu hijau saya pas lewat sini. Ini perempatan besar ya, tapi jalannya gini rusak parah. Oke, saya lupa teman-teman, helmnya nggak saya tutup, mungkin suaranya anginnya masuk ya teman-teman. Ini sebelah kanan itu ada Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono, RSUD Kertosono teman-teman. Nah, di sebelah kanan saya ini nanti ya. Di depan tuh ada SPBU teman-teman. Ini kalau sudah melewati SPBU ini apa itu namanya, nggak jauh lagi ya dari Baron. Nanti kita masuk Baron, Pasar Baron. Nanti kita sebentar lagi sampai di Nganjuk. Ya teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Nganjuk ya teman-teman. Nah, dan
Sekarang jam 3 pas. Jam 3 lebih 1 menit atau jam 3 pas saya sudah berada di Nganjuk, teman-teman. Nah, biasanya kalau saya nggak bikin video atau kondisi nggak hujan, dari Nganjuk terminal ke Ngawi itu 1 jam, teman-teman, ke rumah saya. Tapi rumah saya Ngawi yang Ngawi Timur ya, teman-teman, bukan Ngawi yang bagian barat ya. Sekarang ini kita memasuki di Nganjuk kota, teman-teman. Nah, di sini ada pertigaan, kita hati-hati ya kalau waktu dini hari ini karena lampu merahnya sudah tidak aktif tadi di sana. Jadi apa itu namanya, kuning rambu-rambunya, kita boleh jalan asal hati-hati. Ini jalannya enak, teman-teman, yang di sini nih. Tapi yang di sana nanti ya wes kembali jalan nggak enak lagi. Di sini juga bekasnya hujan ya, teman-teman, di daerah Nganjuk tadi. Oh iya, lupa saya, teman-teman, sekarang tanggal 13 ya, tepatnya hari Kamis 13 November 2025, teman-teman. Dan sekarang adalah musim hujan. Nah, di depan ini ada lampu merah, teman-teman. Ini ada mobil polisi di sebelah kiri. Apakah polisinya melanggar atau tidak, saya coba berhenti dulu. Oke, teman-teman, lampunya hijau ya. Sekarang saya jalan lagi. Oke, teman-teman, sebelah kanan adalah terminal ya, terminal dari Nganjuk. Ini saya ambil lurus, teman-teman. Tadi kalau ke kanan itu adalah arah ke jalan tol, teman-teman. Biasanya kalau masuk tol dari Madiun di Dumpel itu, teman-teman, nanti kalau ada penumpang turun di Nganjuk atau ngambil penumpang di Nganjuk, itu turun tolnya lewat situ, pintu keluarnya. Nanti setelah itu masuk lagi ke tol, baru ngetol lagi ke arah Surabaya. Itu yang saya alami waktu naik bus, teman-teman. Di sini ada lampu merah, ada perempatan, teman-teman. Tapi ini perempatannya kuning ya lampunya. Jadi kita hati-hati aja.
sekarang kita sudah masuk di Selamat Datang Kabupaten Madiun, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk di Kabupaten Madiun. Wah, di sini cuacanya, anginnya dingin sekali, teman-teman. Merasuk nih sampai ke badan saya, meskipun saya pakai jaket ya. Nih, sekarang kita nanti akan melewati alas Saradan, teman-teman. Ini kok nggak ada barengannya, mau tak kasih kecepatan di depan kayak itu ada mobil, temen. Biasa kalau jalan sepi gini itu saya cari barengan. Tapi ini dinginnya luar biasa, teman-teman. Masuk ke sini apa itu namanya, anginnya itu dingin, jadi masuk sampai ke tangan, ke badan kita. Ini kok tas saya padahal di depan ini buat menahan angin yang dari depan. Nah, ini kita belum masuk di area alasnya, kita masih masuk di area rest area truk, teman-teman. Ini sebelah kanan atau di sebelah kiri ini banyak sekali rest area truk ya. Untuk truk-truk itu beristirahat di sini, teman-teman. Astagfirullahaladzim, ya kan. Saya nabrak lubang lagi, teman-teman. Duh, lubangnya luar biasa sekali, ngeri-ngeri, saya akuin. Untung saya pelan, teman-teman, jadi saya nggak berani laju-laju ya. Nah, kita sudah mulai masuk di jalan yang berbelok-belok, teman-teman. Biasa perjalanan dari Surabaya, kalau saya nggak bikin video motovlog atau nggak ada bawa barang ataupun kondisi nggak hujan, itu cuma 2 jam 40 menit, teman-teman. Itu kalau saya laju. Tapi kalau saya santai biasa itu bisa 3 jam kalau dari Surabaya ke Ngawi ya. Karena saya berangkatnya itu kalau dari Surabaya selalu pagi, dini hari, teman-teman. Tapi kalau dari Ngawi menuju ke Surabaya itu bisa 3,5 jam atau 4 jam. Karena saya berangkat dari Ngawi itu sore, kalau enggak malam biasanya. Nanti saya akan istirahat di Indomaret atau di Alfamart gitu, teman-teman, untuk istirahat rest area. Tapi kalau perjalanan pulang tuh saya jarang istirahat ya, karena jalanan kan sepi. Jadi nggak terlalu menguras tenaga. Jadi lebih baik saya gaskan aja, nanti 2 jam 40 menit itu sudah sampai rumah. Kadang ya 3 jam ya kalaupun saya ngeres, tapi jarang saya ngeres, teman-teman. Mungkin ya kalau baru berangkat itu saya ngisi minyak di SPBU gitu. Tadi saya ngisi pertamax itu 8,2 liter, teman-teman. Itu 100.000. Dan sekarang hanya terkurang 1 bar ya. Itu sebelumnya tangkinya juga masih ada, maksudnya nggak habis sama sekali. Ini jalannya yang sini nih bagus, teman-teman, tapi kalau yang di sana sedikit, nah ini sudah mulai bergelombang. Itu sudah apa itu namanya, ada lubangnya, teman-teman. Ini kita mulai harus hati-hati. Nah, ini ada jembatan juga sudah mulai berlubang. Tidak enaknya kalau musim hujan tuh apa, teman-teman, jalan ini banyak yang berlubang. Pasti dah itu karena sebenarnya lubangnya kecil, terus ada musim hujan kan menampung air hujan, dilindes sama mobil-mobil berat itu, truk-truk yang berat atau yang muatan itu, jadi tambah grimpil. Tahu nggak arti grimpil tuh? Ngikis sedikit demi sedikit, teman-teman, dan akhirnya jadi lebar seperti itu, jadi besar gitu loh lubangnya.
Oke teman-teman, yang di sebelah kanan itu adalah terminal Caruban ya teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di Caruban teman-teman. Nah, ini adalah pintu masuk terminalnya. Dan ini nanti ada pertigaan ya teman-teman. Di depan itu ada perempatan yang pertama, yang kedua nanti ada pertigaan. Kalau lurus itu adalah arah ke Madiun teman-teman, Madiun, Maspati, Magetan ya. Jadi saya ambil ke kanan, yaitu dari Caruban ini saya ambil ke kanan lewat langsung menuju ke Ngawi teman-teman. Itu adalah jalan alternatif ya. Tapi kalau untuk bus-bus itu biasanya lewat Madiun, Maspati teman-teman. Biasanya sekarang lewat situ semua. Tapi kalau yang jalur alternatif ya bisa juga langsung Caruban ke Ngawi tanpa harus memutari Madiun dan Maspati. Tapi yang namanya bus kan mencari penumpang ya teman-teman. Jadi makanya banyak sekali yang rutenya itu lurus, karena di jalur Madiun Maspati itu banyak sekali teman-teman penumpangnya. Nah, ini ada perempatan. Oke teman-teman, ini sudah memasuki waktu sebentar lagi subuh ya teman-teman. Kemungkinan saya akan berhenti di rumah Ngawi itu agak lama, nanti setengah jaman atau lebih ya. Dan nanti setelah subuh nanti akan saya berangkat lagi lanjut menuju ke Jawa Tengahnya teman-teman. Nah, ini adalah arah ke Ngawi ya teman-teman. Ini sekarang kita masih berada di Caruban. Nah, ini Caruban kota, bisa dibilang Caruban kota teman-teman. Yang di sini itu ada Indomaret 24 jam, di depannya ada perempatan teman-teman. Kalau ke kanan itu adalah ke pasar ya teman-teman, seingat saya. Tapi kalau salah ya kalian bisa komen-komen juga. Dan ini saya ambil lurus, dan nanti ada pertigaan ke kiri. Saya ambil ke kiri, dan pertigaan itu di sebelah kiri ada rumah sakit Caruban teman-teman, rumah sakit umum daerah Caruban, RSUD Caruban. Saya berhenti dulu, saya langsung ya teman, karena ini di sini ada toko buah. Toko buahnya juga banyak teman di sini, masih buka 24 jam ya, jadi sangat membantu sekali. Nah, ini kita ambil ke kiri. Ini kalau lurus itu bisa tembusan ke jalan Surabaya lagi teman-teman, yang setelah di rel kereta api. Jadi saya ambil ke kiri sini ya. Ini adalah arah ke Ngawi teman-teman. Di sebelah kiri ada SPBU. SPBU terakhir yang ada di Caruban. Nanti ada lagi di Ngawi sudah. Nah, ini rumah sakit umum daerah Caruban yang di sebelah kiri ini. Nah, ini baru direnovasi teman-teman. Yang sebelah kiri ini taman ya, dibikin taman. Tapi banyak sekali yang berjualan di sini. Kalau sore itu ramai sekali teman-teman di sebelah kiri ini. Dibagai nongkrong buat anak-anak nongkrong itu teman-teman. Oke teman-teman, saya lanjut lagi ya perjalanannya. Oke teman-teman, sekarang jam 5 pagi ya, dan ini adalah video lanjutan tadi. Dan tadi saya sempat istirahat di rumah teman-teman. Nah, tadi saya menurunkan barang saya yang ada di belakang, tapi ini sudah alhamdulillah ya, agak enakan nyetirnya. Dan di video kali ini nanti videonya akan saya akhiri di Tugu Kartoyono ya, perempatan Kartoyono. Dan nanti video selanjutnya dari Ngawi Kartoyono menuju ke perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu videonya no potong teman-teman atau no skip ya.
Di depan ada pertigaan. Kalau ambil arah ke kanan itu adalah arah ke Bojonegoro, teman-teman, arah Cepu Bojonegoro ya. Jadi ini kita ambil lurus untuk arah ke Ngawi. Oke, lampu merah, teman-teman. Oke teman-teman, di depan itu adalah pertigaan Dungus ya, perempatan sih, ada SPBU, dan nanti videonya akan saya akhiri di sini dulu teman-teman. Nah, untuk video kelanjutan di video perjalanan dari Kota Ngawi menuju ke Sragen ya teman-teman, di perbatasan. Nanti kalian bisa lihat di videonya setelah lanjutan video ini teman-teman. Oke teman-teman, videonya saya akhiri sampai di sini dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.